Kak Luna, Kak Ratu, Om Agus dan juga Om Tio hari ini gimana kabarnya? Kurang tidur? Kurang tidur? Waduh, ya memang Libra ini luar biasa ya. Libra ya, betul ya? Libra power, keren banget. Nah, Mas Anggi, kita semua yang hadir di sini kepengen tahu tentunya ya dari film Gundik ini. Nah, mungkin boleh diceritakan kira-kira film Gundik ini bercerita tentang apa? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semua udah datang. Ya, ini hari ini kita mau rilis teaser poster dan teaser trailer kita dari film Gundik yang kita buat semua dengan segenap hati, jiwa dan raga. Jadi film Gundik ini secara premis menceritakan tentang 4 orang perampok yang berniat mau merampok rumahnya seorang Gundik yang katanya banyak hartanya, banyak emasnya segala macam. Tapi yang tidak mereka ketahui ternyata Gundik ini adalah sosok yang berbeda dengan yang lainnya, gitulah. Jadi Gundik ini bisa dibilang lihat sendiri pokoknya. Luar biasa ya. Ini adalah kisah 4 perampok ya. Dan rumah yang dimasukin ini salah ternyata ya. Menyimpan sejuta misteri-misteri yang mistis gitu. Ya sial aja lagi sial 4 perampok ini. Salah banget nih. Ya. Jadi bisa dibilang film ini adalah film horror heist. Horror heist. Ya, jadi perampok karya heist movie lah tentang perampokan pencurian, tapi ya dengan genre horror gitu, dengan sentuhan komedi di dalamnya. Karena film heist kan cenderung komedi, dengan komedi gitu. Nah ini kita masukkan ke dalam genre horror, jadinya kayak apa ya ini. Wah, menarik ini. Kira-kira proses syutingnya seperti apa sih, Mas Anggi? Proses syutingnya sangat sehat ya gitu ya. Sehat ya. Wah, kayak gimana tuh? Ya syutingnya pokoknya menyenangkan lah pokoknya. Semua selalu bergembira dan gak sabar untuk kembali ke lokasi syuting terus gitu kan. Kembali ke kalau Kak Luna gimana tuh? Pulang dari lokasi syuting. Seru prosesnya berarti ya. Saking serunya sampai ya seperti berasa tidak kerja ya, gitu ya. Kayak lagi main-main aja gitu. Kayak jarang pulang. Lagi staycation, jangan-jangan. Lagi liburan karena if you love your job, every day is a holiday, right? Aduh. Do what you love and money will come to you. Ya. Nah, pastinya pembuatannya berat sih, berat banget. Biarpun ini konsepnya cuma konsep film yang 1 malam aja gitu kan. Jadi itu di sebuah rumah yang kita setnya tuh bermacam-macam di dalam rumah itu gitu. Ada labirinnya, ada segala macam. Pokoknya berat banget. Ada segala macam bentuk makeup kita bikin di situ, prostetik segala macam, potong-potong badan dan mutilasi gitu ya. Kita nunggu satu mutilasi aja bisa berapa jam gitu, dan nunggunya gitu. Terus ternyata gagal, terus kita ulang lagi ya. Itu memakan waktu yang lumayan banyak gitu kan, dan energi yang nggak main-main sih gitu. Makanya capek ya hari ini ya. Terus, iya sih, ini kalau ini capek ngurusin ini editing dan ini ngurusin LSF ya, kelar-kelar. Wah, yang pasti hasilnya akan sangat menarik banget ya, yang hari ini akan sama-sama kita perlihatkan dan pertontonkan bersama ya, Mas Anggi ya. Yes. Nah, kalau misalnya dari Kak Luna sendiri mungkin boleh diceritakan gimana sih Kak tantangannya dalam bermain sebagai seorang Gundik di sini ya. Gimana tuh? Oke, selamat siang semuanya. Iya, ini hari Minggu tapi tetap ramai datang ke sini. Kami sangat mengapresiasi kehadiran teman-teman dan juga antusiasnya. So thank you so much for spending your Sunday afternoon with us. Mudah-mudahan beritanya juga menarik untuk diliput juga. Kalau ditanya perasaannya ya, perasaannya lumayan bingung, campur aduk karena agak bingung dengan apa sih seorang Gundik itu, persepsi Gundik itu cenderung negatif ya. Tapi ternyata kalau dicari tahu memang seorang Gundik ini memiliki peran yang sangat penting di berbagai bisa dibilang berbagai belahan dunia. Iya, jadi yang menariknya itu gitu, kita nggak pernah menyangka bahwa kadang-kadang yang dipikirnya negatif memiliki peranan yang begitu kuat dan besar gitu. So terutama di film ini tuh ya Anggi dengan idenya dia yang sangat liar dan sangat-sangat imajinasinya itu benar-benar gitu.
ya ini ada hubungannya dengan politik lah, dengan ya Ke-spill nih. ke-spill lah dikit lah ya. Dikit lah ya. Jadi memang Catat. perannya Gundik di sini tuh lumayan agak spesifik dan cukup memberikan pengaruh yang besar lah gitu. Tapi yang menarik di sini adalah seorang Gundik yang aku perankan adalah bukan sepenuhnya, boleh dia ngomong ya? Bukan sepenuhnya manusia. Jadi memang kayak seorang yang giving her soul to the devil gitu. Jadi kayak perantara antara The devil itself ya. ya dengan manusia untuk mendapatkan suatu kekekalan lah gitu. Jadi Dan memang the devil itu maknanya bermacam-macam ya di Iya. sini. Iya. Jadi cukup challenging karena memang seorang yang bisa dibilang jiwanya tuh gelap banget gitu. Secara jiwa tuh Gundik Nyai di sini tuh gelap banget gitu. Dia udah tidak punya rasa kemanusiaan. Yang penting tujuannya dia tercapai. Ya dia hanya pengen immortal, pengen selamanya. Cukup kali ya situ ya. Cukup ya. Ini dari tadi kayaknya kita udah dapat spoiler yang begitu banyak ya. Tapi ya itulah gitu, dan memang menarik. Jadi cukup challenge buat aku. Luar biasa. Boleh kita kasih tepuk tangan yang sangat luar biasa. Kaluna nggak sabar banget kita melihat acting dari Kaluna di film Gundik ini tentunya ya. Kalau dari Kak Ratu Sofia nih, kira-kira di film ini kamu berperan sebagai apa sih Kak? Oke, di film Gundik ini aku berperan sebagai namanya Mary. Mary itu adalah istri dari salah satu perampok. Oke. Siapa perampoknya? Orangnya nggak ada di sini. Waduh, perampoknya boleh di-spill juga, boleh di-spoilerkan. Yang memerankan Kak Maxim. Wah. Bentar. Kamu jadi istrinya Kak Maxim ceritanya di sini. Mohon maaf, Kaluna gimana perasaannya Kaluna? Biasa aja. Apa tantangannya mungkin ada jealousy? Oh enggak dong, Enggak enggak deh. gitu. Kita kan sangat-sangat profesional lah pastinya. Sindir-sindiran aja lewat sosmed. Enggak dong. Apa viral di TikTok? Enggak. Belum viral. belum ya. Nextnya Luna pasangannya sama Cornelius Ani. Waduh, Wow. Ayo, Mas Anggi. menarik nih. Balas dendam ceritanya ya. Jangan Kamu dimulai-mulai. siap nggak? Enggak sih. Iya. Jangan ya. Enggak siap kenapa tuh? Kak Aries kan ya? Udah deh. Aries kan ya Kak ya? Udah deh, Posesif. jangan Aries itu posesif soalnya. Udah, jangan ada ship lah. Aduh. Profesional aja. Profesional. Iya. Tapi kira-kira tantangannya gimana tuh selama memerankan istri dari salah satu perampok gitu? Kalau memerankan sebagai istri ya kurang lebih aku udah lumayan familiar lah ya. Soalnya kan aku juga sering ngelihat mama dan lain-lain gitu. Kalau Oh, seorang oke. istri. Kirain Soalnya aku juga karena udah sering jadi istri jadi kayak hah? Karena udah sering ngelihat peran dari orang tua juga ya. Terus di film Gundik ini aku boleh bilang? Aku tuh hamil. Nah, itu yang sebenarnya jadi tantangan buat aku. Ya, di filmnya Mas Adi. Di filmnya. Mas Geger Adi. nanti hati-hati loh. Wartawan semua ini cepet langsung tar Tapi yang naiknya. sutradara aku tuh emang suka gitu. Luar biasa banget ya. Tentunya berarti peran ini udah cukup dekat juga ya dengan Kak Ratu ya. Mungkin karena melihat dari sosok Iya. orang tua yang membawakan. Jadi nggak ada tantangannya kayak gitu. Tantangan melahirkannya. Oh, melahirkannya. Hamil dan melahirkannya. Kan aku tuh sebenarnya hamilnya tuh bukan hamil yang kecil kan, yang gede langsung gitu. Oh, oke. Di film ini berarti ada adegan Ada. melahirkannya. Oh, aduh, Ada. spoiler lah gitu. Nah, itu tuh benar-benar Hmm. challenging banget buat aku because aku nggak pernah melahirkan. Mhm. Jadi aku ngerasa kayak ini gimana ya teriaknya, ngedennya gimana ya gitu. Latihannya sama siapa tuh latihan ngedennya? Nggak latihan ngeden sih, lebih ke aku ngelihat referensi aja. Oh. Referensi ibu-ibu hamil di YouTube. Di gitu. YouTube Ya. dilihat ya seperti apa Cara ya. jalannya. Cara jalannya Iya, kan juga. kalau ibu hamil tuh jalannya agak susah. Mhm. Mau duduk aja susah Mhm. gitu kan. Ya aku ngikutin aja lah. Wow, itu semua yang menjadi tantangan ya. Yes. Dan kita sama-sama akan melihat juga seperti apa nantinya ya sosok Kak Ratu ini di dalam film Gundik. Boleh kita kasih tepuk tangan yang sangat luar biasa semuanya.
Wah, keren banget. Nah, selanjutnya saya mau tanya-tanya langsung sama Om Agus. Waduh, Om Agus tadi banyak banget loh fansnya itu. Udah ada yang tepuk tangan di sebelah sana. Saya yakin habis ini rebutan foto deh sama Om Agus. Om Agus, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, ih adem banget ya. Ini soft spoken man gitu ya, menenangkan gitu. Kontennya tuh idaman ibu-ibu ya. Iya benar, ini a walking green flag, ladies and gentlemen ya. Luar biasa banget loh Om Agus. Om Agus, mau tanya dong, kira-kira di sini perannya sebagai apa sih Om? Perampok. Sebagai perampok. Wah, temennya Maxim berarti ya, yang jadi perampok juga ya. Iya. Waduh, karakter sebagai seorang perampok ini kan harus gesit banget gitu ya. Dalam prosesnya, kira-kira tantangan terbesarnya apa nih Om? Yang lucunya itu kan dari 4 perampok itu punya karakter masing-masing gitu. Jadi itu yang membuat situasi yang menegangkan tapi menjadi situasi yang bodoh tapi juga menjadi horor ketika harus ngeliat teman-temannya dipotong kakinya gitu. Waduh. Segala macam. Aduh. Karena dipikir ini kan sebuah Ilu nih pekerjaan yang dengerin. mudah kan, pekerjaan yang mudah ternyata masuk ke dalam rumah yang salah gitu. Nah itu yang. Dapat referensi rumahnya dari mana sih? Nah itu gue juga baru tahu banget kalau ternyata sutradaranya sangat liar. Itu banyak adegan-adegan yang Lumayan, iya, lumayan thriller gitu ya, yang bikin deg-degan juga para penontonnya. sangat lengkap sih, maksudnya horornya juga, gore-nya juga, tapi lucunya juga Dapat ya, Nah. karena ini juga menarik nih, karena aku pikir film Gundik ini full horor aja, tapi ternyata ada komedinya. Nah ini menarik yang untuk dibahas ya ntar ya. Tapi terima kasih banyak sama Om Agus udah ngasih testimoni sama kita semua, dan kita juga nggak sabar untuk melihat seperti apa sosok perampok yang dimainkan oleh Om Agus. Dan sekarang kita akan beralih ke Om Tio. Selamat siang Om Tio. Waduh, merinding. Gimana? Tolong ini di voice banget. Mas Agus. Waduh. Kalau Mas Agus ini kan soft spoken. Kalau yang ini nih deep banget. Bisa bikin kita jadi deg-degan dengernya. Om Agus gimana kabarnya hari ini Om? Om Agus. Om Tio. Ya Allah maaf Om Agus. Om Tio. Maaf salpok nih. Iya. Enggak, suaranya jangan digitu-gituin, saya deg-degan nih di sini. Dikit lagi jatuh dari tangga. Saya alhamdulillah baik. Baik Om Tio. Om Tio puasa hari ini Om? Enggak, mau tanya apa? Iya, waduh. Tolong saya boleh pulang aja nggak nih? Ngeri. Om Tio di sini perannya sebagai apa Om Tio? Saya orang yang melanggengkan kekuasaan, kemudian terjebak dalam sebuah kejadian lah. Waduh, orang yang ingin Saya melanggengkan pernah kekuasaan. Saya pernah memperkosa sebelah saya ini. Wah, Tapi ngeri banget. Di sini saya diperkosa sama dia. Aduh, triggering banget ini. Terus. Udahlah, nonton aja lah, udahlah. Ada adegannya? Udahlah, nonton aja lah. Enggak. Ada adegannya? Udahlah. Waduh. Betul adegan ranjang itu. Oh, jangan-jangan adegannya yang di dalam kuali itu. Soalnya posternya kan di kuali itu. Adegan ranjang yang diranjang. Nah, Tapi adegan adegannya ranjang. seperti apa kan belum tahu. Tahu kan? Belum tahu. Oh, ngeri. Ngeri. Saya 40 tahun kayaknya ikut syuting film di mana-mana gitu ya. Banyak adegan sudah saya lalui, tapi di sinilah saya paling kesel sebetulnya ya. Paling kesel atau paling seneng nih? Kesel. Kenapa keselnya? Kenapa Om? Pernah mandi darah nggak? Mandi darah? Gak pernah lah. Itu dia, nggak usah deh. Loh, Om Tio pernah mandi darah? Ini di sini. Di sini khusus mandi darah. Kelihatan dong. Sambil adegan ranjang. Aduh. Kayak gimana nih Om? Pikiran saya traveling. Udah itu aja. Aduh, Dan diulang-ulang berkali-kali. Itu ada yang berjebak. Istighfar. Nggak usah dengerin ya. Istighfar ini harus istighfar soalnya sebelumnya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan dulu dong buat Om Tio. Om Tio, itu tadi cukup banyak banget loh spoilernya Om Tio. Sumpah. Apakah kira-kira ntar kita saksikan juga di teaser trailernya? Ada Om Tio-nya lagi mandi darah? Ada. Cuplikannya begitu. Cuplikannya ada. Waduh,
Menarik banget. Nah, saya yakin nih rekan-rekan semua yang sudah hadir di sini juga tidak sabar karena hari ini kita khusus ya untuk menyaksikan juga poster second poster ya. Iya, kita mau rilis second poster teaser kita. Jadi mau cerita dulu. Jadi ini poster teaser kita yang pertama ini. Ini yang pertama. Ya, ini kita launching bulan Januari lalu. Ini Kak Luna lagi di Kuali. Ya, which is ini sangat bermasalah ternyata poster. Jadi nggak lulus sensor teman-teman. Jadi kita bermasalah dengan tidak lulus sensor? Iya, dengan lembaga sensor film tuh poster ini kita nggak lulus sensor. Wow. Akhirnya kita diskusi dengan LSF selama 2 jam lebih, berkutat, berdebat segala macam. Akhirnya diluluskan, tapi dengan klasifikasi 21+. Kepala saya nggak kelihatan ya? Di dalam di bawah semua. Kan tadi udah ngomong ada adegan ranjang di dalamnya itu ada Om Tio di situ tuh. Tuh rambutnya tuh. Gelip sih rambutnya, gelip di gigi ya. Ini gimana nih 21 tahun ke atas? Akhirnya ini diluluskan dengan 21 tahun plus. Jadi cuma tidak boleh dipertontonkan di ruang publik. Oh, yang ini. Yang ini. Tapi saat ini kita bisa lihat. Ya ini kan private screening kan nggak ruang publik kan. Nah ini nggak boleh nih dipasang di lobby segala macam. Bisa di ruang publik lah gitu kan. Kecuali yang media sosial ya. Media sosial kan nggak lewat LSF kan. Di Instagram udah ada. Instagram semuanya udah ada. Teman-teman udah follow Instagramnya? Apa kalau boleh tahu Instagramnya? Film unik. Betul banget. Nah akhirnya kita buat satu lagi poster yang akhirnya lulus sensor nih. Kalau nggak salah ini diturunkan klasifikasi menjadi, kalau nggak, saya mesti cek kalau nggak semua umur 13+. Bona. Oh semua umur. Yang ini kita rilis menjadi semua umur. Jadi yang ini nanti bisa kita rilis dimanapun, di ruang publik manapun. Wah, oke, ini sepertinya sudah unik. Berkenan Mas Anggi, boleh semuanya, dan Kak Luna, Kak Ratu, Om Agus dan juga Om Tio. Om Tio mau kemana Om Tio? Sudah siap ya semuanya ya? Kita akan hitung mundur bersama-sama. Boleh dibantu teman-teman semuanya? Yaudah, aku aja ya. Oke. 3 2 1. Kita kasih tepuk tangan yang sangat luar biasa semuanya. Wow, ini adalah posternya ya. Menarik sekali. Anda melihat kontradiktifnya? Yang ini? Sorry, yang tadi itu 21+, yang ini semua umur, saudara-saudara. Ini semua umur. Bentar. Dan ini gambarnya Luna Maya telanjang. Wah, aduh. Tapi yang ini semua umur. Tapi dari jauh. Bisa gitu ya. Keren banget. Dia tanpa busana, tertutupi oleh bunga-bunga. Waduh. Semua umur, saudara-saudara. Terima kasih tepuk tangannya. Terpesona saya melihatnya ini. Boleh kita kasih tepuk tangan yang sangat luar biasa. Untuk itu juga juga nih Mas Anggi, kenapa filosofinya kenapa jadinya dari yang tadi sebelumnya yang pose belakang gitu kan cantik ya, pose ngondek gitu ya. Terus sekarang ini jadi pose hibernasi gitu. Iya, ini sebenarnya kita masih mau mereview sosok Budik ini pelan-pelan kan. Kalau kemarin dari belakang, kalau ini dari jauh, dari samping gitu. Nanti yang final posternya, main posternya akan kita rilis bulan depan, baru yang menjadi main poster kita. Nah ini sebenarnya kalau secara filosofi ini sebenarnya kalau bisa dilihat di atas ya, kalau bisa dilihat tuh batu-batu di luar itu mirip sebuah sisik kan, sisik ular gitu ya. Jadi kayak bola aja, ini adalah mata ularnya sebenarnya. Jadi bundaran ini adalah mata ular ceritanya. Ceritanya mata ular. Kenapa ular? Karena tahun ini adalah Sio ular. Ular kayu. Jadi apapun yang berkaitan dengan ular tahun ini akan shining, shimmering, splendid. Iya, jadi gitu. Ya mudah-mudahan filmnya juga akan berjuta-juta penonton. Amin. Melampaui juga film yang sebelumnya yang viral banget. Amin. Tentunya yang keren banget Mas Anggi. Terus kira-kira dari sini ada elemen atau visual yang kira-kira ingin ditonjolkan nggak Mas? Ya ini bagian dari adegan sih. Ini bagian dari adegan di mana lingkaran itu menjadi sakral sekali gitu ya di film ini gitu ya. Nanti ya harus ditonton sih film ini gitu. Lingkaran ini adalah apa sih, benar nggak sih tadi kuali? Bukan kuali ya? Bukan. Betap. Ya ini lebih ke betap sih ya. Betap ya. Betap warnanya merah, ada lilin-lilinnya, canggih gitu ya. Wah.
Ya, Sebenarnya tempat tidurnya Nyai ini. ya, Tempat tidur Nyai. Oke. yang juga dipakai untuk berbagai hal lainnya sih. Oh, dan adegan ranjang tadi nggak di sini kan? Kalau ranjang beneran diranjang. Beneran diranjang. Dan kira-kira highlightnya apa sih dari film Gundik ini? Highlightnya sebenarnya highlightnya adalah kalau menurut saya gitu ya, pas nonton gitu bagaimana penonton mencari apa ya, semacam simbol-simbol gitu kan, semiotic communication lah, subliminal story-nya di balik film ini gitu yang tadi Runa bilang mungkin ini sangat politikal. Kalau bisa menebak dan mengikuti akan sangat seru sekali gitu. Jadi highlightnya sih di situ kalau udah nonton, wah itu gaya begini kan begini. Jadi it has deeper meaning lah, deeper meaning gitu. Jangan-jangan ada teori-teori konspirasi setelah kita nonton ini? Bisa. Waduh, keren banget. Saya udah nggak sabar nih buat nontonnya ya. Kira-kira, tapi kalau dari Mas Anggi sendiri, Kak Luna, Kak Ratu, dan juga Om Agus dan Om Tio, kira-kira setelah melihat poster ini puas nggak sih sama hasilnya? Kalau saya sih sangat puas ya, alhamdulillah. Dan cukup mencerminkan genre dari film Gundik ini nggak? Yes, jadi nggak cuma film yang mandi darah dan penuh jumpscare, tapi ya lebih dari itu. Lebih dari itu, luar biasa sekali ya. Tapi Mas Anggi, karena ini kan ada transisi tadi dari teaser poster yang pertama, lalu ke teaser poster yang kedua. Ada kendala dan ada kesulitan nggak dalam prosesi pemilihan dan juga penyeleksian dari poster ini? Enggak kendala sih, kalau pemilihan penyeleksi kan memang tugas kita kan, photoshoot sama Luna segala macam, kita berdesain gini, kepilihnya begini dengan konsep seperti ini, udah habis itu kita bikin, ternyata pas lagi kita ajukan tidak lulus sensor, ya itu masalahnya itu. Terus kita diskusi dengan LSF segala macam 2 jam lebih kita kan ngotot-ngototan, debat segala macam, akhirnya kita come to conclusion. Minta aja diklasifikasikan berapa, akhirnya dikasih klasifikasi tertinggi yaitu 21 kelas, which is nggak bisa ditaruh di ruang publik semacam. Opsinya adalah kita merevisi poster yang sebelumnya, akhirnya kita lakukan itu juga, tapi juga kita membuat satu poster lagi yang ya untuk menggantikan yang pertama gitu kan, which is ya sebenarnya ini yang saya ingin dari awal gitu kan, ini lebih ya buat saya lebih elegan. Sorry, sepanjang produksinya Om Bara, kalau menurut gua ini yang level art house paling baik. Mantap. Nah itu dia katanya ya. Tapi pemerintah kayaknya level art ini. aduh, apa nih? Jadi agak bubuk orang gitu. Kita selalu ketemu dengan persimpangan di mana art house dan industri kan. Kita kalau misalnya dinilai sebagai komersial, yang industri kayak gini nggak masuk dong gitu kan. Betul, tapi ini nggak komersial tapi memuaskan sih. Nah itu ya. Kadang kita bikin memuaskan, takutnya nggak komersial. Selalu bener persimpangannya kan di situ gitu kan. Aduh. Mereka yang duduk di penguasa itu. Kamu sakit perut. Ya ternyata di penguasa lebih setuju sama yang art house kan. Alhamdulillah juga sebenarnya sih, it's a blessing in disguise gitu kan. Menarik ya, kita mendapatkan sebuah cerita bahwa poster semenarik ini harus berkelahi dengan sensor. Aduh. Tapi nggak apa-apa, semoga tentunya poster ini kedepannya bisa menjadi dan juga bisa menjangkau banyak penonton yang selanjutnya akan nonton film-film yang disutradarai oleh Mas Anggi. Luar biasa sekali. Nah Mas Anggi, terakhir kira-kira apa kalau dari Mas Anggi, Kak Luna, Om Tio, dan juga Kak Ratu dan juga Om Agus, harapannya setelah melihat poster ini itu apa? Nonton ya. Tangan apa ini? Posternya dulu, poster. Poster. Iya, poster. Bilang dari tadi keren. Keren, Nah, ini yang paling berbeda. paling luar biasa. Waduh, paling keren, paling luar biasa ya. Nah, kalau dari boleh Kak Ratu boleh? Oke, kalau dari aku ya semoga dengan adanya posternya yang sangat menarik, pastinya menarik penonton untuk nonton film kita yang banyak. Amin. Tembus ya di penayangan pertama 1 juta penonton. Amin. Sebetulnya kalau ngeliat ini, aku cuma mau bilang selamat makan. Selamat makan. Kan dalam juga. Makan apa? Adalah hidangan. Selamat makan Gundik. Kalau Om Agus,
Gimana nih kira-kira harapannya setelah melihat poster film Gundik ini? Originalnya maksudnya Yang sekarang? iya. Yes. Enggak seperti poster-poster film mana gitu. Mhm. Ini original gitu dengan Luna di dalam hidangan. Kayak siap dimasak di ya. dalam. Iya. ini oke banget sih kalau buat aku asli. Jujur nggak Sampai Emang dijelaskan. pas lagi adegan juga yang dilihat pertama kali sama saya juga adegan ini. Adegan ini berarti Pertama ya. kali ngelihat Sosok Gundik. Sosok Gundik yang di sini. Pertemuan karakternya di jadi sini. emang maksudnya emang dia layak banget sih dijadiin poster ya. Luar biasa. Mantap sekali. Kita kasih tepuk tangan dong. Nah, sekarang mungkin saya pengen tanya langsung dari Kak Luna. Apa nih harapannya? Tentunya setelah melihat poster ini. Jadi waktu kita foto ini nggak ada sama sekali. Jadi bayangan aku tuh yang tadi teaser, terus ada satu lagi konsep gitu. Pada saat ini aku tuh, Oh, jadinya itu. Oh, Kak Luna sendiri juga belum tahu, Kak. belum karena memang Surprise dong berarti ini untuk Kak Luna ya. surprise banget. Dan sebenarnya kalau dilihat tuh aku lagi berusaha mencerna gitu kayak poster ini kan sebenarnya harus yang paling apa ya membuat kita tergugah gitu. Betul. Dan ini tuh aku juga cukup tergugah gitu kayak ini apa Penasaran gitu. ya? Penasaran karena memang poster itu adalah media pertama bagaimana menggugah orang untuk nonton. Penonton, Of course, benar. trailer dan berita-beritanya dan sinopsisnya. Dan ini salah satu media gitu. Dan pada saat melihat gitu, awalnya aku tuh sempet kayak, hah gitu. Tapi lama-kelamaan ini menarik banget ya. Kayak membuat berpikir, apa sih filmnya? Ceritanya apa ini? Iya. Gitu. Dan bisnisnya ada, apa ya, eksotisnya juga ada, tapi bukan konotasi eksotis dalam artian negatif ke arah erotisme atau seksual enggak gitu, tapi lebih kayak mistis gitu, sama kayak something yang there's deeper than just poster ini. Kayaknya ceritanya ada sesuatu yang lebih deep yang pengen diceritain gitu. Aku ngelihatnya kalau aku membayangkan gitu. Dan ya I hope apa yang ingin disampaikan bisa ya ada misteriusnya gitu. Misterius gitu kayak apa sih, siapa ini perempuan di dalam kuali ini gitu kan. Berinding gitu karena sebenarnya dia lagi transisi, dia lagi ganti kulit sebenarnya. Kalau kita bicara di scene dia lagi ganti kulit, dia lagi sebenarnya seperti ular ya. Ya ganti kulit ya. Dan itu deskripsi yang aku nggak pernah lihat film, maksudnya posternya gitu. Dan kalau aku melihat dan mencerna seperti itu bayangannya. Mudah-mudahan penonton nanti teman-teman yang datang ke bioskop juga bisa punya imajinasi seperti itu dan terwakili dari posternya sih. Wow, luar biasa. Tentunya yang pertama dilihat adalah eye catching sekali ya, kayak this is a total art dan nggak sabar juga ngelihat fan art selanjutnya. Karena kalau dari jauh tuh kayak langsung pengen apa sih tuh gitu. Penasaran gitu ya, menarik sekali. Nah terakhir nih, pengen tahu dari sutradara kita, Mas Anggi sendiri. Iya sebenarnya kalau waktu kita ngobrol pertama banget, poster yang saya inginkan sebenarnya adalah ini. Gitu. Jadi ini konsep yang saya mau dan saya inginkan, cuma kita nggak pernah mencut ini, kita nggak pas udah kita desain dengan dengan desainernya dan tim semuanya, ini nggak pernah ada di dalam diskusi desainnya gitu kan. Jadi pada saat kenapa ini menjadi penting itu sebenarnya kalau bisa dilihat kan tuh posisinya kayak lagi di dalam janin ya, jadi kayak bayi yang siap untuk dilahirkan gitu. Nah sebenarnya it has deeper meaning juga, ada layering di situ yang ada meaning lah gitu. Dan waktu lagi yang pertama kali lihat saya langsung mikir, wah ini kayaknya emang harus sesuatu yang emang yang saya inginkan dari pertama bikin film ini, which is satu shot yang ikonik banget di dalam film adalah shot ini gitu kan. Jadi saya bilang ke Adit tuh, post produsernya, kayaknya mesti ngambil dari film. Jadi kita ambil dari raw. Yang mana Kak Adit ya? Wah itu boleh kita kasih tepuk tangan dulu dong. Keren banget loh. Ini Adit Ubara, sepupu saya. Kak Adit. Dia ngurusin semua editing. Keren banget Kak.
Oh iya, Nah, dia editingnya. ngambil dari raw-nya, dari asal filmnya. Still shotnya. Ya still shotnya dari yang masih raw, bentuknya masih yang aslinya. Mhm. Itu size-nya berapa nih? 4 ribuan ya? 8K, 8K. Nah kita syuting dengan apa kamera itu sih? Venice 2 itu kamera yang paling baru, terus itu bukan 4K lagi, itu 8K gitu kan. Jadi ini bisa nih kita blow up nih, kita bisa nih kita blow up nih. Nah dia si desainnya juga yakin, masa ngambil dari film kan nggak bagus ininya apa namanya size segala macam gitu. Dan coba dengan 8K ternyata itu harus dan ya alhamdulillah akhirnya jadi. Gitu. Oh, poster ini nggak pernah di photoshoot, jadi dari jadi ini diambil dari ceritanya kayak kalau ngelihat videonya udah di screenshot gitu. Iya. Iya, seperti itu kan. Tapi kalau Kasarnya. dengan kamera film biasa nggak akan bisa karena kan size-nya beda untuk sinema sama untuk print gitu nggak bisa gitu. Nah ini alhamdulillah kita bisa karena itu materinya udah 8K gitu kan, jadi speed. Wah, berarti sinematografinya oke nih. Kebayang kalau untuk syuting dengan semua tuh harddisknya berapa kilo ya, Wanda ya? Berapa kilo ya? Udah tera kali terabyte, berapa harddisk? Nah, oke, ini kan menarik.